lokasi yang terletak di depan Gedung BRT Cirebon. Yuk, masuk. Adik-adik. Makasih juga. Terima kasih Pak. Pak Firman ya, Iya, Pak? betul. Ini kita sudah ada di Jalan Dewan Iya. Kasih bersama Pak Firman. Oke, Bapak bisa ceritakan gitu sejarah berdirinya wihara ini. Wihara ini didirikan kurang lebih ya 1595. Ya, berarti sudah termasuk cagar budaya oleh pemerintah Jawa sendiri. Kurang lebih menurut sejarah sih kurang lebih 60 tahun ya dengan Keraton Kasepuhan. Tapi Keraton Kasepuhan dulu itu pun kami tidak ada data pasti. Tapi salah satunya contohnya ini pohon benceng yang lama ini duluan. Oh, ini pohon benceng? Iya, cuma lagi tidak berbuah. Ya. Lihat di sana ini memang sudah dari dulu sudah lama ya. Zaman kolonial sebelumnya. Sebelumnya. Jadi sudah ada pemugaran yang maksudnya direnovasi. Ada sedikit ya pemugaran kayak di belakang mungkin kayak genteng atau apa. Tapi ini masih asli ya. Pak? Asli betul. Salah satunya ini kan contoh ya Mega Mendung ya. Oh, Ini kan lambang Mega Mendung ya. Iya, Biasa Pak. kita ini ada nih di sini. Ini motif-motif ini masih contoh ini. Ini memang tidak bisa, memang kita cuma bisa pertahankan saja. Ini masih Walaupun ini termakan usia karena air garam ya, dan laut bisa kesana sama ini namanya. Oh iya Pak, wihara ini nih kayak ada bekas peninggalan dari kerajaan-kerajaan atau pure dibuat sama? Sebenarnya ada yang memang ada salah satunya di belakang jangkar ya. Oh ada. Nanti kita bisa Tidak lihat. boleh ribut, baik silakan. Ini Bapak dulu ya Pak. Bangunan tengah, bangunan tengah yang memang ini kan di tengah ini kalau orang keturunan Tionghoa bilang sumur langit ini namanya. Iya. Karena sebenarnya kalau dari tradisi itu turunnya para dewa di sini katanya. Tapi kalau dari segi feng shui itu sirkulasi udara itu lebih baik. Oh iya Begitu iya. ya. Iya, Oke. iya. Ya motif-motif ini masih cukup lama ya. Ini tuan rumahnya. Biasanya kita orang Tionghoa itu sembahyang dulu ke Tuhan. Disebutnya Tian, Tikong ke depan. Yang bunda. Iya, kita menghadap ke langit. Tian itu artinya langit ya, Tuhan. Kita meminta izin kepada para dewa di sini. Ini salah satunya Dewi Kwan Im Posat. Boleh silakan. Dewi Kwan Im Posat ini bersifat welas asih. Jadi apapun ya dia selalu menolong makhluk hidup. Dia selalu menolong makhluk hidup dengan welas asih. Kalau wihara di sini tuh ada kemiripan gitu kayak salah satunya wihara. Ini kelenteng. Kelenteng ini memang kelenteng tertua. Di kota Cirebon. Ya, Kalau yang dekat kalau rumah ibadah. di rumah ibadah yang Dan di sini nih Pak. itu sebenarnya hubungannya dengan jadi dulu itu Santekong ya yang diangkat jadi Tumenggung Arya Gisulang. Salah satunya nanti kita itu ini. Jadi ini bisa Buddha juga. Ini disebut Buddha Mahayana, gabungan antara kepercayaan Tiongkok dulu dengan budaya maksudnya Buddha Mahayana. Karena ini kan di sini ada 3 aliran yaitu Theravada sendiri, Buddha Mahayana sendiri dan Tao. Theravada memang lebih ke Thailand, kalau ini pure murni Tiongkok asli. Theravada di Cirebon tuh ada. Ada di depan. Jadi sekalian ya Pak. Iya boleh. Kita altar tengah dulu. Ini di Kuan Im yang welas asih, Kuan Im Posat. Kita bisa lihat. Boleh. Oh iya nih Pak. Ya. Banyak yang nanya. Ini apa sebenarnya? Ini nih jadi kalau ini kita kalau orang Tionghoa itu kenapa harus selalu sembahyang dengan Hyong dan 3? Ini melambangkan ucapan, pikiran dan perbuatan.
ucapan, pikiran, dan perbuatan. Jadi ya, di saat kita sembahyang, ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus baik. Dan terakhir penutupnya adalah sabisata bahwa kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kenapa harus pakai nyiok? Karena kita perbuatan kita itu harus wangi, harus wangi, harus baik. Dan coba dilihat lagi, kenapa harus ada lilin merah? Iya itu kenapa? Iya banyak banget vihara-vihara kayak gini nih identiknya sama warna merah. Merah itu melambangkan satu kebahagiaan. Dan lilin itu kita ibarat bisa nggak seperti lilin menerangi yang lain, walaupun kita harus meleleh. Keikhlasan. Kenapa harus ada buah? Iya ada buah ini Pak yang jadi mispersepsi gitu Pak. Sebenarnya buah itu melambangkan kita itu melakukan sesuai dengan karma perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik maka buahnya pun harus baik. Jadi bukan karena untuk dimakan tidak sih. Kita menyebutkan, melambangkan bahwa kita tuh harus berbuat baik. Supaya kita berbuah baik, hasilnya pun akan baik. Karena Buddha sendiri mengajarkan tentang metta, tentang cinta kasih, tentang karunia, tentang belas kasih. Salah satunya di Kuan-Yin yang memiliki kebelas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Oke, di sebelah kanan saya ini dia seorang jenderal. Jenderal. Dia itu jenderal yang sifatnya disebutnya Kuan Hong, Kuan Tekun. Kuan Hong ini seorang jenderal, dia yang mempersatukan Tiongkok. Tiongkok, RRC. Iya. Waktu zaman peperangan, dia itu memiliki sifat yang lucu. Dia memiliki sifat yang setia. Dia memiliki kesederhanaan. Kenapa ya tangannya harus begini? Dan sama ini, karena dia bilang begini, siapapun manusia yang melanggar perintah langit, maka urusannya dengan saya. Perintah langit itu apa katanya? Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, kita diberi simbol sama leluhur kita bahwa intinya kita harus berbuat. Intinya kita berbuat. Salah satunya itu motifnya itu bisa dilihat kayak tulisan Mandarin melambangnya. Tadi kan regulasinya. Dia melambangkan burung. Hewan-hewan itu dia bentuk menjadi satu kaligrafi Mandarin. Coba di-share dulu, bagus tuh. Oke. Burung apa? Banyak sekali ya Pak filosofi kehidupannya gitu yang bisa kita ambil. Dan memang dari dulu kita sebenarnya membangun salah satu contohnya itu kan selalu kita memiliki motif itu megamendung ya kan? Dan kita diangkat ya motif ini megamendung itu terkenal ya, batik megamendung pasti batik Cirebon. Berarti mengajarkan kalau di Tiongkok ini adalah berdekatan dengan ya, memang kita saling komponen, saling melengkapi. Jadi kalau ini khusus yang untuk Buddha Chinese ya Pak ya? Buddha Mahayana disebutnya. Yang ya. itu yang Thailand. Nanti kita ke sana, yuk kita satu lagi ya, biar. Oh ya Pak, apa sih yang bisa kadang-kadang tuh banyak banget orang yang keliru antara pura, vihara, kelenteng. Iya Pak. Itu tuh apa? Ada ciri khasnya nggak sih? Kalau pura itu biasanya umat Hindu. Kalau kelenteng ini yang begini. Cirinya biasanya apa tuh Pak? Biasanya kalau kelenteng banyak sekali dewa ya. Kalau wihara itu hanya khusus Buddha. Ya salah satunya perbedaannya itu. Tapi tetap ajaran sama. Tentang metta, tentang cinta kasih, tentang welas kasih, tentang keseimbangan hidup. Ini salah satunya Dewi Mansu. Atau Macoko, ini Dewi Laut. Dia pernah punya cerita dulu, bapaknya seorang nelayan. Dan teman-temannya nelayan itu terus sewaktu berlayar di laut dimakan sama laut gitu. Supaya bapaknya jatuh, dia rela menolong bapaknya supaya selamat, tapi akhirnya ini disebut keikhlasan. Makanya sesudah kita sembahyang ke Tuhan, kita harus memiliki welas kasih,
memiliki kejujuran, memiliki keikhlasan. Pak Punten, kalau itu yang sedang berminat itu yang membuat dan apa ya menarik gitu bagi saya itu Ini. apa ya Pak? Ini nih sebenarnya pohon, Oh. satu pohon keberuntungan. Karena kalau di Chinese itu orang Tionghoa itu biasanya segala sesuatu disimbolkan. Kalau ibadahnya di hari apa Pak? Punten Pak sebelum Ibadah ini kalau di sini biasanya ada hari-hari tertentu kayak Ceki Capko disebutnya. Biasanya nanti tanggal 25 kesempurnaan dia mulai. Kalau untuk di Theravada sendiri biasanya setiap hari Minggu puja bakti. Ini sebagian Buddha Mahayana. Ini lagi nih. Ini untuk apa? juga sama ya Pak ya? Ini HTK Dewa Bumi. Dewa Bumi. Iya, dia disebut tua pekong. Kenapa disebut tua pekong? Karena paling tua. Tua pekong lah. Tapi itu kepercayaan balik lagi, keyakinan kita. Makanya kan 3 nih, lihat. Ucapan, perbuatan, dan pikiran. Pikiran, ucapan, perbuatan kita harus baik. Harus baik. Ini apa nih Pak? Ini biasanya digunakan sesudah Imlek, 15 hari sudah Imlek, disebut cap gome. Oh ya buat cap gomehan. Buat apa tuh Pak? Nanti Taruh-taruh dodol taruh gitu? Sini, bukan. Apa? Orangnya ini, Oh. patungnya ini taruh sini, nanti kita gotong. Rame. Oh, iya. Oh, yang keliling itu. Berarti nanti kalau untuk cap gome tahun depan itu gimana nih Pak? Masih ada simpang siur pandemi gitu? Apa tetap dilakukan? Selama pemerintah memperbolehkan dan memang tidak coba memang sudah bebas pandemi, saya rasa bisa. Bisa. Karena Tapi itu yang kalau bisa itu. kalau tidak bisa ya apa daya. Kita ikutin aturan pemerintah. Karena kan basically kalau Imlek dan cap gome itu tidak hanya bagi masyarakat yang ya Pak, Iya. masyarakat Cirebon juga sangat benar-benar Universal sekali. Ini salah satunya, dan biasanya kita keluar 5 itu. Satu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, yuk kita ini di tengah ya. Iya. Kita beralih ke Dharma Cetya Theravada. Iya. Thailand. Thailand. Iya. Kenapa Thailand? Iya, Thailand. Ini Buddha. Biasanya Buddha Gautama ya. Dewanya beda-beda atau gimana? Tidak ada dewa, hanya Buddha. Kita lepas ya Pak. Hanya Buddha. Hanya seorang Buddha. Oh, ini Din yang sering masuk sejarah. Iya, Buddha Gautama ini. Iya Siddhartha. Siddhartha Gautama. Ini lebih buruk dulu ya. Iya. Beliau mencapai pencerahan gitu. Kalau ini biasanya sebagian yang dianut oleh masyarakat Thailand ya Pak ya? Ya, ini salah satunya. Dia di saat ini ingin mencapai kebuddhaan, dia bertapa, meninggalkan keduniawian, tidak melekat, akhirnya dia mencapai pencerahan. Gitu. Biasanya kebaktiannya itu setiap hari Minggu 5:30. Dan kayak kita Boleh. untuk pemuka agama Buddha itu disebutnya apa ya Pak spesifiknya itu Pak? Kalau di sini, Ha-ha. di sini disebutnya Bante. Oh, Bante. Bante atau biksu. Kalau Bante itu nama panggilan kita, kesayangannya Bante. Artinya bahasa kami itu pengemis. Kok bingung ya? Wah, pemuka agama tapi dipanggilnya pengemis. Iya, mereka hidupnya itu berpatidana. Mereka setiap jam 12 siang aja mereka boleh makan, tapi dengan berjalan, tapi tidak boleh meminta sedikasihnya. Tapi kalau tidak ada yang ngasih berarti dia tidak makan. Itu kayak Ya. pernah lihat di Borobudur kalau nggak salah. Ya, ini disebut Bante. Ini ada di Cirebon nih, Pak. Iya, ini enggak, ini yang pernah ke Cirebon, ini Bante ini yang pernah. Sekarang ada di mana Pak Mbak? Kebetulan kita tidak ada di sini, paling nanti kalau pas hari waisak. Oh, waisak. Hari tertentu saja. Oh, dan maaf ini Pak kalau Bantu ini cowok aja kan? Cowok, cewek pun ada disebut biksu. Iya. Tapi kayaknya jarang yang cewek tuh ya, Pak. Jangan, dan memang dia tidak boleh sama sekali melekat terhadap dunia. Itu salah satunya itu. Harus benar-benar melepaskan tentang duniawi ya Pak. Duniawi, ya. Kita harus fokus sama semesta. Benar-benar harus benar-benar memberikan keluasasian terhadap semua makhluk hidup. Makanya kemelekatan dihilangkan. Dia sangat berat sih bagi saya untuk mereka sebagai pemimpin, karena ya cuma jam 12 siang aja harus makan. Oh, makanan cuma boleh 12 Jam sih. 12. Nanti ketemunya besok, dan berpatidana tanpa pakai alas kaki, jubahnya juga cuma 2 nggak boleh. Yang kuning itu tuh ya? Iya, cuma 2 nggak boleh lebih. Dan itu sampai kapan?
sampai dia memang benar-benar mengikuti, dia kuat sampai pencerahan, sampai nggak ada. Kalau Banteng itu kayak, mohon maaf ya Pak, ada sekolah khususnya atau bagaimana? Ada. Jadi sebelum itu orang tuh ada panggilan sih Pak ya, Ada, kalau kayak iya. gitu seperti di agama lain gitu kan, untuk menjadi biaras ada. Betul. Oh ya Pak, itu pohon apa ya Pak? Itu disebut pohon bodi, yang ada di depan itu pohon Buddha. Pohon bodi apa tuh? Ada maknanya, ada Maknanya filosofinya. itu di saat Buddha itu mencapai pencerahan di bawah pohon bodi. Ini yang ada di buku ya Pak? Iya, ini pohon bodi. Jadi ini pohon bodi mencapai pencerahan. Nah itu salah satunya dibuktikan ada di depan. Tadi yang masuk tuh. Iya ya Mas. Kalau di sini tuh, maaf sekali lagi kalau beliau tuh ada di sini sama yang di Pekeringan itu masih ada nggak ya Pak? Piringan. Yang di depannya air tuh Pak? Parujakan kan? Iya, Parujakan. Ada. Cuma memang kita memiliki banyak aliran, tapi tetap kita satu. Salah satunya ini Romo. Dulu pengen jadi Bante tapi nggak jadi Romo. Oh iya, Romonya. Ini Romo Yanto. Ini dari Swagati. Beliau lebih menguasai ke Theravada. Kalau banyak ingin bertanya silakan. Bisa aku nggak bisa. Iya. Intinya ya. Iya, ini namanya Setia Dhamma Rakita. Tuh, Setia Dhamma Rakita tuh. Jadi Dhamma itu ajaran, Rakita itu rakit ya. Iya, rakit. Rakit. Jadi ajaran ini supaya kita sampai ke seberang, tujuan seberang. Kalau kita udah sampai ke seberang dengan rakit itu mesti ditinggalkan. Tidak boleh melekat. Kita udah sampai nih. Klik. Ini rakitnya udah nggak boleh dibawa, kita tinggalkan. Kenapa tuh Pak? Karena kalau kita nggak tinggalkan kita melekat. Oh iya. Seperti gini ya kata-kata, lu pacaran sama gue, ya kan ya? Tapi gue nggak mau malu nih. Ya udah, apa boleh buat kita cari ya. Iya. Makanya Lanjut ya Pak Kimbe ya. Iya. Makasih. kalau tidak mau menderita jangan ada keinginan. Kalau ada keinginan pasti menderita. Betul benar. Bener banget. Kan kayak ada quotes kalau mau dapat sesuatu harus berusaha, berkorban lah. Ya kalau bisa jangan ada keinginan. Jalan Akan menderita. Ya jalanin aja Berarti seperti itu. kalau hidup mau damai, hidup mau menyenangkan, Tidak ada ya keinginan. tidak kayak gitu. Contoh misalkan aduh saya ingin sekali punya pesawat terbang ya. Nggak nyampe menderita saya. bisa gila nanti. Ya sudah jalankan. Itu ajaran fans ini. dari Dalai Lama soalnya Iya, betul. tweetsnya itu sangat Iya, menginspirasi. nah, ya, silakan. Oh. Ini Theravada ya, aliran Theravada tadi Buddha Mahayana. Kita ke belakang tahu ya. Oh ini Nyupang ini sepi. Mana ekonomi? Jadi dari dulu memang kita harus tanpa makanya dikatakan kita itu membayar masa lalu. Ini yang di atas tuh artinya untuk merangkai masa depan. Iya kan? Aduh, filosofis Iya, selalu filosofi. Nah, ini disebut lapannya Dewa Datang. Iya, biasanya kalau orang pendatang, ini sugesti sih ya. Kita mohon dulu. Lakpan. Berarti emang benar-benar banyak banget ya dewa-dewanya. Iya, karena memang kita orang Jawa diajarkan untuk hormat terhadap ibu, terhadap orang tua. Karena tanpa orang tua nggak ada kita. Kan? Oh my god. Dulu kan kalau zaman sekarang kan kecil ya. Rom. Ceritanya segede Di ini kayaknya guys, di lihat. di pelabuhan juga nggak segede ini. Iya. Jadi kalau ya ini menurut sejarah memang waktu di saat digalinya kelenteng ini ditemukan lajang karir. Tapi apakah kita sangkut pautkannya ya? Tapi ini bukan satu sejarah yang memang datanya kurang pasti. Cuma kalau disangkut pautkan kedatangan Putri Ongtin, Putri Cina, dia itu dikawal dengan dua melawan, Sampokong dan Samcekong. Sampokong adanya di Semarang, Samcekong di sini. Yang gede itu. Oh, Samcekong di sini. Tahu kuburannya Nggak tahu. di belakang pasar pagi. Oh, yang di merah itu tuh ya Rom ya? Oh, yang itu. Ya, dia diangkat sama Sultan Kesepuan sebagai bendahara dan diberi gelar
Tumenggung Arya Dwi Chula. Dan mereka memang kedua ini Muslim, dari sana memang Muslim. Berarti sama Seorang Muslim. Laksamana Cheng-ho. Ya. Kalau nggak tahu kalau Laksamana Cheng-ho. Nah biasanya Arya Dwi Chula ini atau Sam Chai Kong ini dia punya tempat di sana di sebelah rumah duka. Oh yang Tempat perkumpulan Muslim Tionghoa. Oh, yang tadi kelenteng itu yang kata Iya. saya tuh. Oh, jadi itu tetap Muslim kan? oh tetap Muslim tapi budayanya Tionghoa. Tionghoa. Hmm. Dan dulunya memang tempat sholatnya. Keren banget kan hari Ini adalah Ini kayaknya di mana, Kak? Panglima Filipina. Perang Baik. Katolik Berbulan. Namanya yang Sangka Panglima Perang. Oh. Dapat disebut perang. Jadi hal-hal yang tidak baik, tidak boleh, kegaiban yang tidak boleh, urusan. Ini kita dulu begini. Saya dia selalu memegang begini. Melanggar perintah langit. Oh berarti ini nih artinya siapapun. Iya, Oke. melanggar perintah langit urusannya. Siapapun tidak kali ini. Makanya di kain dia itu Yang menginjak urusan kura-kura dan ular. Ya, Oh. itu lambang kejelekan. Kenapa disebut tau? Tau itu harus bu itu sadar. Tau, ini ajaran kesadaran. Shu tau, orang yang melakukan ajaran kesadaran. Jadi sampai sini aja jalan-jalannya kita Ya. di apa? Di Biara. di Vihara dan di tempat ini di tempat ya Vihara dan Kelenteng di Welas Asih. Jadi buat kalian yang mau ke sini datang aja karena ini merupakan salah satu cagar Cagar budaya. budaya dan sudah dibangun dari tahun 1500-an. Dan ini sangat unik sekali dan kebetulan juga ada romonya di situ ngajarin kita benar-benar tentang suatu filosofi hidup. Oke, let's see untuk ke tempat selanjutnya. Jangan lupa nonton lagi. Yuk.